Qala Rasulullah berkata, usikum bitaqwallahi. Aku berwasiat kepada kalian bitaqwallah. Apa iman dan takwa? Dasari segala sesuatunya kepada Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada yang 6 itu pegang erat. La tamutunna, jangan pernah meninggalkan kehidupan dunia ini kecuali bawa yang tadi 6 itu, oleh-olehnya, bekalnya. Laksanakan apa yang diperintahkan, jauhi hindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di antara kalian setelah peninggalku akan ada kehidupan umat yang akan datang. Kalian akan melihat betapa perselisihan terjadi di mana-mana. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Amma ba'du. Jemaah sekalian, saya tidak sebutkan satu persatu, semoga tidak mengurangi rasa hormat jemaah Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan selalu dalam kesehatan jasmani dan rohani, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun ada yang kurang sehat, mungkin bukan karena penyakit tapi kekenyangan. Kekenyangan dan juga diberikan kesembuhan, kesehatan seperti biasa, bisa melaksanakan ketaatan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nafsu khassatan sahih. Nafa'ana Allah bi ulumihi wa bi barakatihi wa syaikhina fi mutasammin wa syaikhina masyayikhina jami'a baina wa ummatina wa jaddatina wa ajdadina wa ammamina wa ammatina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina ala minnatil ahya'i minhum wal amwat syamillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin fil amri bil muhafadzati 'ala sunnati wa adabiha. Kemarin baru sampai di ayat Al-Qur'annya sebagai dasar perintah Allah untuk mencontoh kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala tingkah laku, perbuatan, perilaku dalam kehidupan supaya mencapai keridhaan Allah juga mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya dalam beberapa hadis di bawah ini saya akan lanjutkan penjelasan tentang bagaimana adab, kaifiyah, etika, cara mengikuti daripada suri teladan yang terbaik adalah Rasulullah, sebagaimana kemarin dalam Quran disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Selalu dikaitkan dengan hari akhir karena ada pertanggungjawaban. Selanjutnya dalam hadis yang kedua, hadis yang berikutnya di dalam bab ini, an Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan wa'adana itu nasihat. Makanya disebut mau'idhah. Mau'idhah itu sudah bentuk kalimat jadi. Mau'idhah pasti ujungnya hasanah. Enggak ada, marilah kita simak dengan seksama mau'idhah qabihah. Enggak ada. Pasti hasanah. Mau itu tuh nasihat pasti yang baik. Tapi ada nggak nasihat yang nggak baik? Ada juga yang menyarankan keburukan. Maka perintah Allah tegas, ta'awanu, saling menolong dalam kebaikan. Alal birri wa taqwa, dalam ketakwaan. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan, dan jangan pernah mau saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Wa'adona, memberikan nasihat kepada kami. Siapa? Rasulullah. Rasulullah memberi nasihat kepada kami mau'idhatan, dengan nasihat balighatan yang disampaikan. Ketika disampaikan nasihat ini, wajilat minhal qulub. Para sahabat yang hadir di majlis itu
Ketika Rasulullah menasihati yang ini, menasihati para sahabat, dengan nasihat ini mereka bergetar, hati-hati mereka bergetar, ucat pasi keluar keringatnya. Kelihatan seperti nasihat ini berat. Wadarafat min hal uyun, tidak hanya getaran dalam hati, tapi pancarannya sampai kepada yang dohir. Matanya terlihat sayup, kemudian terpejam dan mengeluarkan air mata. Nangislah, intinya begitu. Ketika Rasulullah mengatakan apa? Fakulna, maka berkatalah kami kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi' fa'ausina. Seperti mereka merasakan nasihat mau'idah ini untuk yang terakhir kali. Seperti ada tanda-tanda Rasul menjelang wafat. Sudah kita cerita dalam bab terdahulu atau dalam tafsir Yasin menjelang wafat beliau. Qala, Rasulullah berkata, usikum bitaqwallahi. Aku berwasiat kepada kalian bitaqwallah. Bertakwa kepada Allah. Pegang teguh ketakwaan, keimanan Islam kita nih, kata Rasul, peganglah teguh iman dan takwa. Itu inti kalau bahasa kita. Apa iman dan takwa? Dasari segala sesuatunya kepada Allah. Kembalikan semuanya kepada Allah. Antumina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada yang 6 itu pegang erat. La tamutunna, jangan pernah meninggalkan kehidupan dunia ini kecuali bawa yang tadi 6 itu, oleh-olehnya, bekalnya. Dan takwa, sebagaimana Allah perintah dalam Quran juga diceritakan tentang Allah berikan pernyataan khairuz zad, sebaik-baik bekal adalah takwa. Maka Rasulullah mewasiatkan yang pertama kali, bukan yang lain-lain, adalah bitaqwallah. Pegang teguhlah takwa kepada Allah, laksanakan apa yang diperintahkan, jauhi hindari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. 1. Wasam'a wa ta'ah. Kemudian sami'a itu mendengar, tunduk patuh, wa ta'ati dan taat. Kepada apa? Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada sahabat, maka taatilah, laksanakanlah, perintahkanlah. Wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Dan nanti di antara kalian setelah peninggalku akan ada kehidupan umat yang akan datang. Kalian akan melihat betapa perselisihan terjadi di mana-mana. Sangat banyak perselisihan dalam kehidupan manusia setelah ini, artinya ke depan sampai hari ini. Terus nanti bagaimana sampai hari kiamat? Ya lebih-lebih. Maka kita siapkan bekalnya itu tadi, takwa, taat, sudah. Fa'alaikum bisunnati. Lalu bagaimana ketika itu terjadi? Banyak orang yang imannya tergoda, terkecoh dengan hawa nafsu dunia. Kemarin sudah kita bahas tentang kecintaan berlebihan terhadap dunia sehingga meninggalkan kewajibannya kepada akhirat. Kita kenal dengan hubbud dunya. Tulul amal, panjang angan-angan, sehingga banyak menghayal. Imajinasinya itu ke masa yang terlalu jauh sehingga tidak mengukur kesampaian kita, fokusnya pecah sehingga dia mengejar sesuatu yang secara ukuran manusia tidak mungkin, walaupun dia bagi Allah mungkin saja. Nah itu dihindari. Ketika itu terjadi nanti akan datang umat setelah ini adalah mereka yang banyak sekali perselisihan di dalam kehidupannya. Fasayarah tilafan kathiro, akan melihat betapa banyak perbedaan, perselisihan, sehingga sedikit masalah tidak selesai, justru makin besar karena ada yang membesar-besarkan dan seterusnya. Fa'alaikum bisunnati, maka bagi kalian, pesannya Rasul kepada sahabat, fa'alaikum, maka tetap sirakabe, peganglah oleh kalian semua bisunnati, dengan sunnahku, pegang teguh eratlah sunnahku, perjalanan masa hidupku sampai wafatnya. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, tidak berhenti di sunnahnya Rasul,
Wafatlah Rasul, dilanjutkan risalahnya, kehidupannya ditiru oleh para sahabat, terutama Khulafair Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ikuti itu. Jadi ada sunnah Rasul, ada sunnah sahabat atau Khulafair Rasyidin. Al-Mahdiin, mereka siapa? Khulafair Rasyidin adalah para khalifah yang pernah melanjutkan kepemimpinan Rasul setelah wafat, yang memberikan petunjuk kepada sahabat. Kemudian setelah sahabat kan tabi'in, yang mengikuti sahabat namanya tabi'in, yang mengikuti tabi'in setelah sahabatnya habis wafat semua tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in generasi pertama habis, ikut tabi'ut tabi'in. Nah kita nih apa? Tabi'utnya berapa ratus kali baru tabi'in gitu ya. Nah kita ikut siapa? Ya ulama saja sudah. Gampang kan, deket tuh. Nah ulama dari mana? Pak Ustadz, Abah dari mana? Dari pondok siapa gurunya ini? Gurunya punya guru. Tabi'in kesananya. Sampailah ke Rasulullah, sahabat dan Rasul, malaikat Jibril ke Allah. Itu nasab atau sanad keilmuan. Nah kemudian apa yang selanjutnya Rasul katakan, addu alaiha bin nawajid, dan peringatannya juga ada. Dan hati-hatilah, berhati-hatilah terhadap sesuatu yang nawajid. Nawajid aibil anyab wahiyya kinayah latifatun li syiddatit tamassuk bi sunnati Rasulillah wa sunnatil khulafair rasyidin. Ada yang kemudian mengartikan sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Rasul, kemudian ada di zaman sahabat. Begitupun setelah sahabat wafat, tidak ada di zaman Rasul dan zaman sahabat, ada di zaman tabi'in. Di zaman Rasul, sahabat, tabi'in tidak ada di zaman tabi'in. Dulu nggak ada, sekarang ada, gitu intinya. Yang sesuatu yang baru, yang kalau kita kenal dalam bahasa berikutnya, Rasul mengatakan, wa iyyakum wa muhaddatsatil umur, dan hati-hatilah, takutlah kalian terhadap sesuatu yang baru, mengada-ada, sesuatu yang baru mengada-ada tidak ada di zaman Rasul dan sahabat. Fa inna kulla bid'atin, sampailah pada istilah yang kita tidak asing, bid'ah. Fa inna kulla bid'atin, karena sesungguhnya setiap bid'ah, sesuatu yang baru, dolalatun, sesat. Ini makanya dalam tafsir, ini kan kitab ini Riyadhus Shalihin plus dengan syarahnya, jadi syarah itu penjelasan. Ada tanda di sini nomor 2, di bawah ada keterangan. Apa maksud hadis ini? Kullu bid'atin dolalatun, apa? Ay al-bid'atu. Al-bid'atu kullu ma uhditha, sesuatu yang diada-adain, mukhalifan, yang bersulaya, berselisih, beda, tidak ada dasar rujukan dengan apa? Amr syar'i, tidak ada dalam syariatnya. Sesuatu yang baru, yang diada-adain, tidak ada di zaman Rasul dan sahabat, yang tidak ada dasar syariat, namanya bid'ah. Yang dimaksud dolalah itu yang gitu. Itu ya, bisa dipahami ya. Yang kayak gitu tadi baru dolalah, baru disebut bid'ah maksudnya. Jadi kita bisa klasifikasi mana yang bid'ahnya dolalah. Kenapa harus ada istilah bid'ah hasanah? Rasul sudah menyebutkan setiap bid'ah dolalah. Ada lawan kata dolalah adalah hasanah. Ada yang menyesatkan, ada yang meluruskan, kan begitu. Nah, itu pemahaman mafhum khulafah dalam ilmu tafsir, dalam hadis. Nah maka karena ada dolalah disebutkan, Abu Dawud yang meriwayatkan ini. Yang dimaksud dengan bid'ah tadi adalah sesuatu yang diada-ada, yang mukhalifan, berselisih, berseberangan dengan syariat. Mimma la yattafaqu ma'a maqasid islamiyah. Tidak ada yang mempertanggungjawabkan secara nasab atau sanad silsilah syariat yang dilakukan. Itu bid'ah. Apa saja yang baru? Dulu tidak ada, misalnya tidak ada handphone. Sekarang ada. Ketika ada handphone, kita punya handphone, dan kemudian HP ini dibuat sesuatu yang justru madharat, ini bid'ah dan merusak. Mendingan tidak punya HP, gitu kira-kira. Karena merusak tadi. Tapi kalau ternyata dengan punya HP jadi manfaatnya banyak, oh berarti ini baik, gitu. Tinggal kita yang menilai berdasar apa? Madharat dan manfaat.
Kok bisa ke situ? Alasannya karena hukum itu dibuat untuk kemaslahatan. Wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada anjuran sunnah, juga ada muakkad. Beda-beda tingkatan itu karena apa? Ada mafhum mukhalafah, maqasidus syariah. Tujuan disyariatkannya itu ada. Kenapa? Begini, kenapa begitu? Yang salah satu contoh yang mudah sederhana, yang ini sudah tidak perlu diperbahas, diperluas ya, karena sudah maklum. Kalau rujukan dari mana banyak juga di media, banyak menyebar, kita dengar. Misalnya yang gampang, yang dianjurkan diperintah dalam agama adalah ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah bisa membuat hati menjadi tenang. Persoalan cara zikir orang kan beda-beda. Ada yang zikirnya di rumah saja, setelah pulang dari masjid, wudhu, duduk di kamar sholatnya, gelar sajadah, sholat 2 rakaat, malamnya hajat, tahajud, dia zikir. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, ada istighfar, ada sholawat, ada tasbih, ada takbir, zikir, biar tenang sama Allah. Ada yang orang zikirnya nggak takbir, tahlil, tahmid, dia pulang baca Quran aja. Baca Quran dari pertama Alif Lam Mim Al-Baqarah sampai ditandain 2 halaman ketiga, nanti besok terusin lagi halaman 5, 4, 5, 6, 7 terus 1 juz selesai. Nanti minggu depan hataman, balik lagi. Itu juga ya zikir. Ada yang jarang zikir, jarang baca Quran, ngaji aja kerjaan. Assalamualaikum. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Selesai, maka salam, doa, amin, selesai pulang. Kemana? Ngaji. Bisa asar, ngaji lagi. Maghrib, ngaji. Isya, ngaji. Nah ini zikirnya macam-macam. Nah ini persoalan teknis berarti. Yang jelas sumbernya kepada perintah Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kita di sini ada yang tahlilan malam Jumat, ada yang pas lagi selamatan istrinya 4 bulanan, ngundang orang. Apa perintahnya? 40 orang tetangga dah sedekah. Orang di kampung bilang ayah naon, sedekahan, sedekah. Di kampung saya bilang ayah sedekah, di tetangga saya bilang ngalah berkat. Macam-macam zikir kan intinya. Zikirnya itu perintah. Jadi tidak ada lagi dengan istilah apakah tahlil, tahmid, takbir, tasbih, tidak ada masalah. Nah ini yang dimaksud Rasul adalah wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dengan sesuatu yang baru yang kalau dilihat dari sisi hukum, dari sisi metode tidak membawa manfaat, justru malah sebaliknya. Itu yang disebut dhalalah. Rasul berwasiat kepada sahabat, pegang teguhlah iman dan takwa, kemudian dengarkan, taat seperti kita juga berdoa, dengarkan apa yang dinasihatkan oleh para guru-guru kita, amalkan sedikit demi sedikit, istiqomah di dalam ketaatan. Karena Rasul pernah peringatkan, nanti akan ada banyak kita menyaksikan perselisihan yang begitu nyata banyak di antara kita semua. Tetapi apa kuncinya? Fa'alaikum bisunnati, kembalilah kepada sunnahku wa khulafa'ir rasyidin. Seperti yang terjadi dalam sejarah apa? Rasulullah pertama kali mensyariatkan di dalam Islam sholat Jumat adzannya 1 kali waktu Rasulullah masih hidup. Setelah itu kemudian Islam berkembang, Rasulullah wafat, diganti sahabat, khalifahnya ganti Abu Bakar. Semakin banyak umatnya, kemudian Umar. Kemudian di zaman Utsman ijtihad, menentukan harus 2 kali adzan. Ada yang kritis, sahabat yang masih cerdas-cerdas. Kami tidak akan mau melakukan sesuatu yang tidak harus dilakukan. Sampai sekarang ada adzan yang 1 kali, yang 2 kali. Sama di tempat saya kalau ada jadwal khutbah, ada yang 1 kali, 2 kali, ya nggak apa-apa. Contoh salah satu kecil yang sederhana. Nah itu bid'ahnya sahabat Utsman. Quran juga sama, tidak ada harokat, tidak ada titik-titiknya. Dulu tidak ada, bahkan haram ditulis. Juga terjadi tadwinul Quran ketika zaman sahabat. Rasul melarang keras untuk menulis Quran, menulis hadis. Kalau kita sekarang ya Rasul, tolong pisahin ya, mana yang Quran, mana nih saya bikin buku 1 buku, mana yang hadis saya bikin 1 buku gitu. Nggak boleh, nggak ada. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kami juga yang akan menjaga kemurnian Al-Quran. Kenapa? Secara syariat semakin banyak orang hafal Quran, tidak mungkin bisa dibohongin. Dicetak ada Quran palsu sekarang, nggak usah takut, yang hafal banyak pasti kekoreksi misalnya. Yang kita khawatirkan apa? Nanti diajarkan ke anak-anak, itu salah nanti. Ini masalah kan?
Nah maka itulah tugasnya para hafidhil Quran, orang-orang yang hafal secara teksnya, atau orang yang bisa mengamalkan keseharian kehidupannya dengan dasar Al-Quran, itu menjadi penjaga sehingga Quran tetap murni dan utuh. Itu yang kita hindari, sesuatu yang baru yang tidak ada di zaman Rasul dan para sahabat, tetapi menimbulkan kemadharatan. Banyak banget kalau kita mau hitungan mah, dihitung-hitung, hajatan harus ada tenda, hajatan harus undang orang, bungkus berkat, prasmanan, motong kambingnya segini karena undangnya sekian orang, sunatan pakai laser, Nabi Ibrahim enggak dulu, kan gitu. Sekarang pakai bengkong ada, masih ada. Silakan pilih mana yang pakai bengkong, mana yang pakai laser. Nggak ada masalah. Nah zaman ini berkembang sesuai dengan zamannya. Jadi hukum tuh berkembang mengikuti. Hukumnya tetap, yang berubah zamannya. As-salisu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga hadis berikutnya dari Abi Hurairah, kullu ummati, setiap umatku. Yang dari mana di zaman dulu, zaman sekarang, bahkan nanti yang akan datang. Yang taat, yang gak taat, yang setengah maksiat, setengah taat, yang banyak maksiatnya taat sedikit, yang sama sekali gak ibadah, maksiat terus setiap hari, selalu always, gak pernah never. Gitu. Ya pokoknya Rasul mengatakan, kullu ummati, setiap umatku yadkhulunal jannah, pasti akan masuk surga. Kalau saya bilang pasti, yadkhuluna kalimatnya fi'il mudhari, sesuatu yang akan terjadi. Kenapa pasti? Yang bilang Rasul, bukan saya. Kalau saya sih insya Allah gitu. Kalau syaratnya terpenuhi, insya Allah dah masuk surga, itu saya. Tapi kalau Rasul mengatakan pasti, wa ma yantiqu anil hawa, Rasul tidak pernah mengatakan sesuatu dari dirinya, hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Itu dari Allah, pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang membangkang. Kila, ditanyakanlah oleh sahabat, siapa ya Rasul, maksudnya orang yang membangkang? Wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang mereka membangkang itu? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Dijelaskan lagi, ini yang dimaksud dengan tafsir hadis bil hadis. Rasul menjelaskan satu kalimat, sekira sahabat kurang mengerti, Rasul katakan yang kedua. Jadi hadis ini ditafsirkan oleh Rasul sendiri, bukan oleh sahabat. Maksudnya apa ya Rasul? Man ata'ani, siapa yang taat kepadaku, dakhalal jannah. Yang taat mana konteksnya? Tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ucapannya, perbuatannya, perilakunya, akhlak dalam lingkungan keluarganya. Bagaimana kata istri-istrinya, Rasul adalah sebaik-baik ayah bagi anaknya. Rasul adalah sebaik-baik suami bagi istri-istrinya. Rasul sebaik-baik pedagang di kalangan orang-orang pedagang. Rasul sebaik-baik orang yang akhlaknya paling baik di kalangan para sahabat. Di kalangan orang-orang tua, Rasul dikatakan paling tawadhu. Di kalangan para nabi dan Rasul, Rasul paling rendah hati. Terbukti ketika ditanya oleh Allah, man anta? Nabi Isa ditanya, man anta ya Isa alaihi salam, siapakah engkau wahai Isa? Isa menjawab, ana ruhul kudus, saya adalah ruh yang ditiupkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Bangga. Nabi Musa, siapa anta ya Musa? Kallamallahu Musa taklima. Allah abadikan tentang aku di Quran, tentang bahwa aku pernah berdialog langsung dengan Allah. Ditanya Nabi Muhammad, man anta ya Muhammad? Anal yatim, saya apa tuh, cuma anak yatim. Itu. Ini akhlak nih, sudah rukun adim itu sudah agung, bukan yang mulia. Rasul bisa aja kan jawab, aku yang pernah belah bulan, aku yang keluar dari jaringan air, aku yang menaklukkan Makkah, aku yang menaklukkan ini, aku yang mujizatnya banyak banget. Tapi Rasul mengatakan, anal yatim, saya hanya anak yatim. Itu tawakal. Nah dalam hal ini bagaimana kata Rasul, man ata'ani dakhalal jannah, maksudnya ya Rasul, setiap umat masuk surga? Iya. Illa man aba, kecuali orang yang membangkang. Siapa yang membangkang ya Rasul? Dijelaskan, man ata'ani dakhalal jannah, kamu ikut saya masuk surga. Siapa yang taat kepada Rasul, kepadaku kata Rasul, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Wa man asani, siapa yang bermaksiat, tadi aba,
Aba ini kalimat membangkang, menolak. Apa yang terjadi waktu iblis disuruh sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Apa bahasa Allah? Aba wastakbar. Aba membangkang. Iblis sujud. Jadi buang muka di depan Allah. Enggak. Ana khairu minhu. Saya lebih bagus dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya kan dari api, Adam dari tanah. Lebih bagus saya. Adam baru kemarin ciptain, saya udah ribuan tahun ibadah. Aba itu menolak secara terang-terangan. Artinya begini, saya mau jelaskan begini maksudnya. Kan kita di umat Rasul mengikuti laku lampah, perilaku, hadisnya, sunnahnya, pelajarannya, agama Islamnya diajarkan oleh guru-guru kita. Ada yang menolak, membangkang kepada Rasul secara terang-terangan tuh kita maksiat, dosa, terus bangga tuh. Jangan diem-diem baik. Salah kemarin, nggak usah cerita udah. Ini termasuk membangkang, bukan maksiat. Lupa sholat kelewat, tanggung ada kerjaan, hanya kodok. Ini membangkang nggak ngebangkang, maksiat. Agak halus ya. Kalau ngebangkang apa? Secara terang-terangan nggak mau. Apa sunnah-sunnah buat aku? Tahajud nggak ada maknanya. Buat apa sholawat, sedekah? Yang jelas yang ada habis, uang kita habis pakai sedekah. Ini membangkang itu maksudnya melawan secara frontal. Tapi kalau kita yang mukmin kemudian maksiat bagaimana? Makanya Rasul katakan man asoni, bukan abani lagi. Man asoni, siapa yang dia bermaksiat kepadaku? Artinya apa? Menyalahi sunnahnya Rasul. Man asoni faqad aba, siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia termasuk yang membangkang. Secara pelan-pelan, secara tidak disadari, ketika kita tidak mengagungkan sunnah-sunnahnya Rasul, tidak menampakkan kecintaan kepada Rasul dengan sholawat, sampai Rasul katakan sepelit-pelitnya orang bukan yang gak mau ngasih pengemis, bukan orang yang gak mau bantu tetangga saudara, tapi yang kalau disebut namaku terus gak sholawat, itu yang paling pelit kata Rasul. Ini kan bukti kecintaan spontan ketika disebut nama Muhammad di hati kita tetap Allah. Itu bukti kecil saja yang dicatat pasti sama Allah. Nah itu aman asani faqad aba, itu yang jelaskan Rasul, siapa yang mentaati aku, mengikuti jejak langkahku, maka dia masuk surga, dan siapa dia yang bermaksiat maka dia menolak aku, artinya membangkang kepadaku. Tentu kebalikan surga adalah neraka. Ar-Rabi'u yang keempat, an Abi Muslim Salamah bin Amr bin Al-Qa radhiyallahu anhu anna rajulan akala inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bishimali. Ada seorang laki-laki akala makan bersama inda Rasulillah, bersamaan dengan Rasul makan bareng, bishimalihi dengan tangan kirinya, makan dengan tangan kirinya. Ini Abi Muslim bercerita, pernah saya melihat ada orang makan sama Rasul bareng-bareng, dia pakai tangan kiri. Kata Rasul apa? Faqala, Rasulullah berkata, kul, makanlah kamu, biyaminik, dengan tangan kananmu. Qala la astati, saya nggak bisa ya Rasul, saya nggak bisa, kata orang yang tadi itu. Qala la astata ma manahu illal kibru. Kenapa tidak mampu? Apa yang membuat kamu tidak mampu? Ma manahu illal kibru, tidak ada yang mencegah ketidakmampuan dia kecuali sifat sombongnya. Fama rafaha ila fihi, kemudian apa? Tidak mau dia berpindah tangan memasukkan makannya ke dalam mulutnya. Jadi sama Rasul disuapin, ini pakai tangan kanan, dipegang ini dia nih. Nih, pakai tangan kanan, ambil gitu, gitu dia tahu itu Rasul contohin gitu maksudnya. Sampai dia bilang, saya nggak biasa ya Rasul pakai tangan kanan gitu. Nih begini. Jadi Rasul mengidentifikasi salah satu sombong itu karena salah satunya ya adalah makan dengan tangan kiri. Di antara hadis yang lain kita sebut fa inna syaiton yaqulu bishimali, setan makan dengan tangan kiri. Sampai sebegitu pentingkah? Ya ini sunnah, kan kita bicara sunnah. Sesuatu yang ada terjadi dan Rasul lakukan, itu sunnah. Rasul pernah pulang kemalaman kemudian istrinya tidur nggak was, gelar aja saja ada di situ di depan teras. Kalau ada terasnya, kenapa bang di luar? Nggak mau sunnah, gitu. Tapi dicuekin seharian nggak mau. Setengah sunnah berarti. Kalau lapar langsung makan, enggak, Rasul ganjal perutnya. Nah, ini yang gini-gini tuh.
sunnah. Itulah pentingnya ngaji supaya kita tahu lebih dalam tentang apa sih mana sebenarnya sunnah itu, apa yang Rasulullah lakukan, cara makannya, cara minumnya, cara hidupnya di tengah keluarga, dengan sahabat, dengan teman, dengan lawan, bahkan bagaimana Rasul menghadapi musuhnya, itu juga perlu ditiru. Ketika ada orang berbuat zalim, Rasul katakan jangan membalas kezaliman dengan kezaliman, tidak akan pernah selesai. La tahasadu, jangan saling hasud. Wala tajassasu, kemudian jangan saling permusuhan, jangan saling menghasut, jangan saling memfitnah. Rasul katakan itu karena Rasul juga sendiri melakukan sebagai suri teladan yang baik. Mudah-mudahan sedikit banyak daripada penjelasan uraian hadis ini menjadikan kita semakin cinta kepada Rasulullah dan dibuktikan dengan amalan kita sehari-hari. Sunnah yang dilakukan Rasul menjadikan satu tradisi budaya, bukan yang baru. Justru ini yang kita pertahankan, karena prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri adalah al-muhafadzatu al-qadimis sholih, menjaga tradisi lama yang baik dari orang-orang tua kita tuh dijaga. Tong makan zamannya pelah, jaga itu. Nah, gak boleh kan? Nah, makan di kursi sambil di meja jangan ucang-ucang kakinya, jangan gerak-gerak. Mau makan jangan sambil ngobrol, jangan pakai tangan kiri, itu yang tradisi lama. Kalau maghrib masuk di sini gitu, pada sudah masuk. Ngapain? Ya sholat maksudnya, bukan masuk terus main game di dalam, bukan. Sholat maksudnya. Sholat maghrib terus ngaji Iqra atau baca Quran bareng-bareng. Al-Fatihah darus juz amma sebentar, nggak? Terus nonton TV lagi salah. Nah, itu diterapkan buat kita minimal anfusaku wa ahliku. Kita dan keluarga kita, insya Allah lingkungan nanti akan terpancar dari keberkahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah jadikan wasilah keberkahan dengan majelis ilmu ini, dan Allah berikan futuh ilmunya manfaat di akhirat. Salli ala habibina syafiina wa karimina rasulina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hatta syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah subhanallah Allahumma salli masyaallah subhanallah masyaallah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jami'a awlatina wa sanatina jami'a talamidana wa jami'a jama'atina mahsudin waj'alhum ulamal amilin aghniya asyakirin wa imaman mustahidin masjidil min katsirin min fitnah wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yashwa wa min isma'il min sifatihi min fitnatil mahya wal mamati wa fitnatil masiihid dajjal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. La taufiq wal hidayah.